Ibadat Tobat Tahun Refleksi Internal Keuskupan Agung Jakarta 2021. Tema aksi puasa pembangunan 2021, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama melaksanakan ibadat tobat dan dilanjutkan dengan menerima sakramen tobat secara pribadi. Sakramen tobat sebagai salah satu sakramen cinta kasih Allah kepada kita, umatnya, adalah merupakan sakramen pendamaian. Disebut sebagai sakramen pendamaian karena melalui sakramen tobat ini, kita diajak oleh Gereja Kudus Allah untuk memperbaiki rantai-rantai hubungan kita dengan Allah, sesama, alam, bangsa, dan negara. Rantai-rantai ini mungkin rusak atau bahkan putus oleh karena pikiran, perkataan, atau tindakan kita. Maka sakramen tobat ini menjadi istimewa karena kita sebagai pribadi-pribadi mendapat kesempatan untuk sehati dan sejiwa dengan gereja yang sedang bertobat. Kesempatan ini menjadi istimewa juga karena cinta dan belas kasih Allah memerdekakan kita melalui sakramennya yang kudus, yaitu sakramen tobat. Merdeka artinya bahwa kita dikaruniai kebebasan, yakni bebas dari kuasa dosa. Namun kebebasan dari dosa ini memerlukan kerjasama antara Allah dengan kita. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan adalah senantiasa menyadari bahwa perilaku kita masih melibatkan kehidupan orang lain. Dengan saling mengampuni dan mengasihi, termasuk menghargai perbedaan di dalam tindakan nyata, maka sudah sepantasnya kita bersyukur karena mendapat kesempatan menjadi saluran berkat bagi sesama sekaligus mengecap kasih Allah. Pada tahun ini Gereja KAJ memilih tema semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Kita menyadari dan percaya bahwa kita adalah anggota gereja. Kita dipanggil oleh Allah untuk selalu terlibat dalam karya Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Terlibat berarti berperan secara nyata, karena misi gereja bukan hanya menyampaikan ajaran, melainkan juga ambil bagian secara aktif di dalam keseharian hidup. Melalui ibadat tobat ini, marilah kita menemukan dengan jujur apa saja yang sering kita abaikan di dalam kebersamaan kita, serta apa saja yang membuat kita tidak mampu terlibat di dalam berbagai dimensi hidup kita, di dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, atau alam ciptaan di mana kita hidup. Setelah menemukan apa yang sering kita abaikan, kita sadari bahwa itu adalah salah dan dosa kita. Maka kita boleh menyampaikan permohonan ampun dari Allah melalui sakramen tobat. Dengan demikian kita kembali dipulihkan untuk bekerja sama dengan Allah, agar kelak kita dapat menjadi umat Allah yang semakin baik. Kita membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus
agar kita kembali mampu menjalankan kehidupan kita sesuai kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berkumpul untuk menghadap-Mu satu-satunya sumber hidup dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas mereka yang hadir di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan dan paroki. Mereka yang kami jumpai, alam ciptaan-Mu dan juga bangsa dan negara kami. Bersama mereka, Engkau membentuk dan mengisi hidup kami. Kami menyesal karena kami sering mengabaikan-Mu dengan cara mengabaikan sesama kami dan alam ciptaan di sekitar kami. Kebutuhan mereka akan pengertian, pengampunan, dan kasih kami kalahkan dengan keinginan pribadi. Kami ingin seperti Yesus yang telah memberi kami teladan untuk membahagiakan orang lain. Dengan menjadi sahabat yang baik dan setia, kami mohon pertolongan-Mu dan pengampunan-Mu agar kami mampu menjadi pribadi yang semakin menyerupai Yesus Putra-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Kitab Suci. Cara hidup jemaat. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Allah yang telah kita dengarkan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan.
Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Allah yang tertuang dalam Kisah Para Rasul yang telah kita dengar tadi, kita menemukan pelajaran berharga tentang keutamaan di dalam kehidupan komunitas para rasul. Mereka bersama-sama terlibat di dalam pengajaran para rasul dan senantiasa aktif dalam membangun suasana persaudaraan di antara mereka. Ada beberapa hal yang merupakan ciri atau keutamaan jemaat itu, yakni mengumpulkan dan membagikan harta miliknya, setia pada ajaran para rasul, tidak egois, rukun antara satu dan lainnya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai umat beriman dan pengikut Kristus, kita perlu belajar dari cara hidup jemaat perdana. Kita perlu menghidupkan kasih dan damai di antara kita. Ini hanya dapat terjadi jika kita semua terpanggil dan terlibat bersama dan menjadi saudara bagi sesama. Dalam tataran yang lebih luas, merujuk pada dokumen Abu Dhabi, dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam wahana luas yang berisi nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama, dan dari sini meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Dari dokumen Abu Dhabi halaman 19. Demikian pula dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menyampaikan hidup merupakan seni perjumpaan dengan setiap orang di pinggiran dunia dengan bangsa-bangsa asli, karena masing-masing dari kita bisa belajar sesuatu dari yang lain. Karena itu, sebagai orang beriman, patutlah kita belajar dari semua orang yang berkehendak baik, belajar dari gereja, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Guru kita. Dalam ibadat ini, marilah kita memeriksa batin kita dan kemudian membangun niat baik kita. Kita mengakui dengan jujur kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dari sanalah kita membangun kembali hubungan yang telah rusak antara kita dengan Allah, sesama, dan dengan alam ciptaannya. Di dalam kehidupan keluarga, apakah saya merasa menjadi bagian dari keluarga? Apakah saya sungguh mementingkan kebutuhan keluarga dibanding keinginan pribadi? Apakah saya memahami kebutuhan setiap anggota keluarga? Apakah saya memperhatikan kebutuhan setiap anggota keluarga? Apakah saya telah mengajak setiap anggota keluarga untuk selalu terlibat
dalam berbagai kegiatan bersama? Apakah saya telah berusaha memberi contoh kepada keluarga untuk selalu menjalankan hal-hal positif di dalam keluarga? Apakah saya telah mengusahakan agar setiap anggota keluarga terlibat dalam kegiatan rumah tangga dengan bahagia? Apakah saya telah mengusahakan agar tiap anggota keluarga terlibat dan memberikan pertimbangan untuk membuat keputusan bersama? Apakah saya mengutamakan kebersamaan lebih dari yang lain? Apakah saya selalu mengandalkan bimbingan Roh Kudus di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga? Apakah saya memohon kekuatan Roh Kudus agar dimampukan untuk melaksanakan dengan baik keputusan yang telah disepakati bersama? Apakah saya dengan sukarela melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik? Di dalam kehidupan menggereja, apakah saya berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja? Apakah saya peduli terhadap kebutuhan umat di paroki? Iman yang baik akan mendorong perbuatan yang baik pula. Apakah saya belajar iman saya menjadi semakin lebih baik dan lebih berkembang? Apakah saya berusaha memahami, menyemangati, dan mengajak kembali saudara seiman yang sedang kecewa dan putus asa atas persoalan yang sedang ia hadapi? Apakah saya berusaha saling menyemangati saudara seiman dengan dasar sabda Allah dan katekese? Apakah saya bersama dengan orang beriman lainnya terlibat di dalam memenuhi berbagai kebutuhan gereja? Bagaimana peran saya di dalam lingkungan dan di paroki? Dalam hal liturgi, apakah saya ambil bagian dengan rela hati tanpa dipaksa? Apakah saya berpartisipasi melaksanakan program karya lingkungan atau paroki yang telah ditetapkan? Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apakah saya berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, RT atau RW? Apakah saya memberi semangat dan dukungan kepada pengurus RT atau RW? Apakah saya ambil bagian dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan bersama? Berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan keamanan lingkungan, apakah saya terlibat aktif dan bersedia menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya? Dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, apakah saya sungguh-sungguh menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang mengganggu kesehatan pribadi dan kesehatan bersama? Apakah saya juga terlibat aktif dalam mematuhi protokol kesehatan dan mengajak orang lain untuk menjalankan protokol ini dengan baik? Apakah saya turut ambil bagian dalam mendamaikan warga sekitar yang sedang bertikai? Sebagai pengguna media sosial, apakah saya berpartisipasi aktif membangun komunikasi yang positif dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan? Sebagai pengguna media sosial, apakah saya mendorong orang lain yang berelasi dengan saya agar membangun komunikasi yang positif dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan? Di dalam kehidupan berelasi dengan sesama, apakah saya menghargai perbedaan pendapat dengan adil? Apakah saya memberi contoh untuk terlibat dalam mengusahakan hal-hal baik?
Apakah saya mengajak orang lain untuk terlibat memberikan pendapat dengan baik? Apakah saya menghormati peraturan di jalan, termasuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas? Apakah saya berani menasihati dan menyemangati orang lain yang gagal dalam tugasnya? Apakah saya mengusahakan tindakan yang baik dan benar, menghindari tindakan yang sembrono ketika berada di tengah-tengah kebersamaan? Di dalam kehidupan berelasi dengan alam, apakah saya peduli bahwa alam memiliki keterbatasan dalam mendukung kehidupan kita? Apakah saya menyadari bahwa sampah adalah hal buruk yang mengganggu kehidupan bersama? Apakah peran saya dalam mendukung keindahan dan kebersihan lingkungan? Kesadaran dan kesanggupan alam untuk menyediakan makanan bagi kita adalah petunjuk agar kita mengambil makanan secukupnya dan tidak membuang makanan. Apakah saya menyadari kesanggupan alam dalam menyediakan makanan bagi makhluk hidup termasuk manusia? Apakah saya menyadari kesanggupan alam untuk menyediakan hasil alam yang tidak terbarukan? Apakah saya menyadari kesanggupan alam untuk menghadapi polusi air dan udara? Apakah saya memikirkan apapun peran yang dapat saya ambil untuk meningkatkan dan menjaga kualitas alam, tanah, air, dan udara sebagai tempat hidup kita? Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar tanpa terhambat lagi oleh kelemahan. Melalui roh kebijaksanaan-Mu, tuntunlah kami agar kami mampu memahami bahwa mati raga, menerima sakramen tobat, serta usaha silih atas dosa-dosa yang kami lakukan selama retret agung masa prapaskah ini adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana yang menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu di dalam hidup kami melalui sesama, alam ciptaan, serta bangsa dan negara kami. Semoga pertolongan dan pengampunan-Mu menyegarkan kembali hidup kami, sehingga dengan penuh semangat kami senantiasa menggapai apa yang baik seturut kehendak-Mu. Jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu senantiasa mengarahkan kata dan karya kami kepada kebijaksanaan, kedamaian, dan kemerdekaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadat tobat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita melalui sakramen tobat yang akan kita laksanakan dan mengantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Amin.